Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Kisal. Baik teman-teman semua, di sini Kisal akan cerita sesuai dengan judul, yaitu adalah perjalanan dari channel lama ke channel yang baru, kenapa aku pindah. Nah, teman-teman semua, jadi yang pertama, sebelum Kisal membuat channel YouTube di channel yang pertama atau channel yang lama, itu ada ceritanya. Jadi ceritanya waktu itu, waktu di tahun 2018 mau ke 2019 itu nge-booming-boomingnya salah satu channel YouTube yang terkenal, yaitu adalah Ricis dan Atta Halilintar. Nah, awalnya aku cuma lihat dari situ dan aku sempat berpikir kayak gini, sepertinya aku bisa juga deh seperti mereka bisa mendapat penghasilan gitu ya kan dari sebagai konten kreator kayak gitu ya kan. Dan awal mula dari itu aku berpikir ngambil tindakan untuk menepati apa yang aku pikirkan, karena aku sempat berpikir di situasi itu, hari gini posisinya udah enak banget, kita punya ponsel terus tinggal duduk ngomong apa yang mau kita omongin, udah gitu apa yang kita butuhkan bisa ngalir gitu ya kan di rekening kita kayak gitu. Itu salah satu motivasi hatinya Kisal sehingga Kisal buat di channel yang pertama atau channel yang lama. Nah, tetapi ada banyak hal yang menjadi tantangannya Kisal ketika Kisal untuk memulai menjadi konten kreator, yaitu adalah bulian dari orang sekitar, khususnya yang bertetangga dengan Kisal kayak gitu. Tetapi bukan menjadi suatu alasan untuk tidak tetap maju ketika kita meraih sebuah tujuan kayak gitu. Bahkan bukan hanya bulian di orang-orang sekitar, khususnya yang berdekatan dengan Kisal, ada juga bulian yang ada di online, tapi itu nggak seberapa. Dan Kisal nggak menghiraukan hal-hal bulian tersebut karena Kisal mau maju apa yang menjadi tujuan utamanya Kisal kayak gitu. Dan beberapa bulan ketika Kisal melewati tantangan, bahkan proses untuk pembuatan video, yang terjadi adalah Kisal mendapatkan hasil kayak gitu. Itu adalah hal yang paling utama yang ditunggu-tunggu oleh para konten kreator ya kan. Nah, di situ Kisal bersyukur banget, gaji pertamanya Kisal itu 2 digit. Senang banget sih. Dan puji Tuhan Kisal bisa menikmati itu semua, dan apa yang menjadi kebutuhan khusus pribadi nih ya bisa terpenuhi kayak gitu tanpa untuk meminta ke orang tua. Tetapi beberapa tahun ada beberapa hal yang menjadi masalah, itu timbul dari diri sendiri, khususnya nggak bisa manage waktu untuk memberikan hal-hal yang baru lagi di channel YouTube yang lama. Dan ditambah backgroundnya Kisal itu semakin menyibuk, sehingga membuat prosesnya Kisal untuk membuat konten lagi tuh tertunda kayak gitu. Dan alhasil Kisal lawan terus apa yang menjadi backgroundnya Kisal, walaupun sibuk Kisal sempatkan buat video walaupun beberapa minggu tok kayak gitu ya kan. Dan beberapa bulan Kisal udah, jujur ya, malas-malasan buat konten. Itu kesalahan pribadinya Kisal, itu jangan ditiru, oke? Dan Kisal nggak sampai berhenti di situ saja, walaupun latar belakangnya Kisal sibuk, Kisal nggak bisa diam untuk tetap memberikan hal-hal yang baru buat teman-teman yang sudah menunggu videonya Kisal kayak gitu. Dan beberapa tahun yang terjadi apa? Kisal udah lama nggak buat konten karena sibuk dengan hal yang berhadapan dengan Kisal, khususnya di dunia nyata. Dan alhasil waktu di Kisal di posisi perkuliahan, di situ di malam hari, Kisal ingat banget di hari Selasa. Nah, itu HP-nya Kisal kan Kisal simpan di sweater kayak gitu. Kisal simpan di sweater waktu malam hari pulang kuliah. Dan sebelum Kisal simpan, itu hati kecilnya Kisal sempat ngomong kayak gini, itu sepertinya HPmu jangan disimpan di sweater deh, nanti jatuh kayak gitu kan. Kisal nggak hiraukan itu. Kisal percaya itu adalah tuntunan Tuhan secara kepercayaannya Kisal secara pribadi ya gitu. Dan kemudian setelah udah mau nyampe di dekat tempat di mana Kisal tinggal, Kisal baru nyadar ternyata HP-nya jatuh. Ternyata apa yang menjadi perkataan hati waktu awal Kisal mau simpan itu HP di sweater, ternyata benar kayak gitu. Dan sampai di rumah yang terjadi apa? Pasti banyak dong pemikiran yang menjadi beban, terutama kita kehilangan informasi ketika berhubungan dengan orang terdekat maupun berhubungan dengan teman-teman perkuliahan. Bahkan yang paling utama adalah Kisal kehilangan akses untuk masuk di akun channel YouTube-nya Kisal yang pertama. Dan Kisal sempat bergumul lama banget. Dan Kisal bilang ke Tuhan nih secara pribadi, ya udah Kisal relakan, ya mau gimana lagi, kita nggak bisa paksakan kayak gitu ya kan. Dan alhasil Kisal sekarang ini buat yang baru, yang sekarang yang kalian tonton. Kisal stay di sini lagi nih. Jadi buat
yang lihat video Kisal hari ini jangan lupa disupport gitu ya kan, karena support dari teman itu sangat membantu untuk mengarah ke arah tujuan yang lebih utama kayak gitu ya kan. Karena dari hasil Kisal sudah merelakan semuanya, jadi hati juga udah terasa damai, pemikiran udah nggak kayak aduh kepikiran banget dengan yang dimana aku udah bangun dari nol sampai aku bisa mendapatkan titik hasil yang benar-benar aku nikmati. Tapi ya udahlah, kayak gitu, memulai dengan yang baru pasti akan dapat yang lebih baru lagi kayak gitu. Jadi teman-teman semua tetap arah fokusnya kalian itu dari ceritanya Kisal ini tetap maju. Mau mengulang yang baru nggak jadi masalah, yang penting punya niat dan kemauan kayak gitu. Oke teman-teman semua, mungkin video cerita Kisal pada malam hari ini segini aja. Jika ada yang perlu dipertanyakan silahkan di komen di kolom komentar. Oke teman-teman semua, Kisal mundur diri dan bye bye.